kampung adat. Jessica belum dulu deh, hati wana ada deh. Sahabat Forpapeda di seluruh pelosok tanah Papua, jumpa lagi dengan kami dalam forum fasilitasi pembentukan Perda. Dan topik kita pagi hari ini adalah membahas tentang kampung adat, dan di hadapan saya sudah ada dua narasumber. Yang pertama Ibu Elpina Situmorang, beliau adalah Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Jayapura, dan yang kedua adalah Bapak Antonius Atius Ayorbaba, beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Topik kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Jayapura tentang kampung adat, dan narasumber kita Ibu Elpina akan menyampaikan pokok-pokok pikiran atau urgensi dari rancangan peraturan daerah tentang kampung adat di Kabupaten Jayapura, dan Bapak Kanwil akan menyampaikan secara umum garis-garis besar parameter HAM yang harus dipenuhi atau diperhatikan dalam menyusun sebuah peraturan daerah. Kita ke Ibu Elpina, apa pokok-pokok pikiran atau urgensi dari pemerintah daerah sehingga dapat menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang kampung adat di Kabupaten Jayapura. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Urgensi dalam sebuah penyusunan Perda Kampung Adat ini adalah untuk menjunjung kearifan lokal. Jadi pembangunan dan percepatan pembangunan serta pendekatan permasalahan-permasalahan yang ada di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, adalah melalui pendekatan budaya. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 sudah diamanatkan juga untuk setiap daerah juga membentuk kampung adat. Dan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 6 ini lahir, Kabupaten Jayapura sudah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6. Bahkan penetapan, pemetaan sudah dilakukan di Kabupaten Jayapura dengan dibentuknya gugus tugas masyarakat adat yang dalam hal ini adalah bertugas untuk memetakan seluruh wilayah-wilayah adat yang ada di Kabupaten Jayapura, sehingga ketika nanti beroperasi untuk proses penyelenggaraan pemerintahan kampung adat, berarti pemetaan atau suku-suku yang sudah berada di dalam 14 kampung adat yang kami sedang usulkan proses kodifikasinya itu dapat berjalan dengan baik dan bisa melakukan potensi-potensi pembangunan yang lebih bisa dikembangkan melalui pendekatan suku yang ada di masing-masing kampung yang sudah ditetapkan di kampung adat. Dan kami juga berterima kasih dengan adanya proses ditetapkannya Perdasi nomor 3 dari Provinsi Papua yang sudah menyelesaikannya, dan itu menjadi acuan kami terutama di kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua untuk segera kita bisa menetapkan perda yang dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, sehingga itu menjadi acuan juga untuk dilahirkannya kodifikasi kampung adat khusus di Kabupaten Jayapura yang pertama kali mungkin di seluruh Indonesia yang bisa dapat nanti akan terkodifikasi, dan semoga ini menjadi nilai-nilai penting yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kabupaten Jayapura, yang ke depan ini kearifan lokal itu tidak akan punah ya. Kita mengingat juga banyak juga antara perkawinan campuran, banyak juga anak-anak muda milenial sekarang itu mungkin harus lebih mendalami kearifan lokal dari budaya-budaya nenek moyang kita, sehingga ke depan
semua budaya yang diajarkan oleh nenek moyang kita yang berbau positif ya, yang pasti semuanya akan positif juga, bisa dikolaborasikan dengan IT yang sekarang, teknologi sekarang, sehingga ke depan itu menjadi hal yang terbaik dan menjadi acuan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura. Baik Ibu, terima kasih. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada Perdasi nomor 3 tahun 2022 yang sudah ditetapkan atau diundangkan oleh pemerintah Provinsi Papua. Apakah Raperda Kabupaten Jayapura dari sisi materi sudah disesuaikan dengan Perdasi atau belum? Artinya mungkin saja ada pengaturan-pengaturan di Raperda kita, Raperda Kabupaten Jayapura, mungkin perlu disesuaikan dengan materi-materi yang mungkin Ibu bisa memberikan contoh setelah dilakukan pembahasan, dicocokkan dengan Perdasi, mungkin ada materi yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Silakan Ibu. Baik, pada tahun 2021 untuk Perda Kampung Adat telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Jayapura. Namun karena Perdasi itu ditetapkan pada nomor 3 tahun 2022 baru-baru ini, sehingga setiap kabupaten akan melakukan finalisasi terhadap matriks-matriks yang sudah disampaikan oleh Provinsi Papua. Contohnya misalnya bahwa masa bakti daripada kepala kampung adat itu tertera di dalam Perdasi itu disampaikan 6 tahun. Namun karena kita juga menganut bahwa kepala kampung adat itu adalah seumur hidup, kami akan menyesuaikan dan akan ditetapkan setiap periode sampai 3 periode di Kabupaten Jayapura, mungkin sekitar 18 tahun ya Pak ya untuk sebuah kepala kampung, dan itu merupakan proses ya, tidak ada yang bisa sempurna karena hal ini masih baru pertama kali mungkin di seluruh Indonesia, belum ada juklak yang terlalu jelas untuk kita mengacu, dan pasti akan melakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi-evaluasi untuk kesempurnaan daripada proses pemerintahan kampung adat tersebut. Kemudian ada juga misalnya perangkat-perangkat yang disebutkan di dalam Perdasi bahwa ada sekretaris kampung. Namun kami memakai sebutan dengan administrator pemerintahan kampung adat, yang hampir sama, tugas dan fungsinya adalah sebagai sekretaris. Dan ada juga sub administrator data dengan sub administrator keuangan yang merupakan juga itu adalah bendahara, dan yang menyangkut tugasnya adalah tentang data pemerintahan, ekonomi, dan hal-hal yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung adat. Nanti akan dibantu urusan-urusan bidang yang merupakan keret-keret yang berada di urusan bidang tersebut. Dan kita ketahui pada masa nenek moyang kita dahulu itu sudah ada pembagian tugas daripada keret tersebut. Kalau kita overlapkan kepada tugas dan fungsi daripada kepala urusan yang berada di kampung dinas, hampir sama sebenarnya. Jadi sebenarnya tatanan pemerintahan itu sudah ada sejak dahulu. Kenapa tidak kita mengadopsi kearifan lokal tersebut kalau memang hal itu memudahkan pencernaan daripada masyarakat kita. Mungkin demikian. Dari sisi HAM, kita punya parameter HAM dalam substansi sebuah rancangan peraturan daerah. Mungkin Bapak Kakamil bisa menyampaikan secara umum parameter-parameter HAM yang harus diintegrasikan ke dalam sebuah substansi atau materi rancangan peraturan daerah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Matius Awaito, menjadi pemimpin visioner yang dengan kecepatan inovasi yang dilakukan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membuat sebuah terobosan. Terobosan ini tentu memberi sebuah nilai baru, manfaat baru dengan pembentukan kampung adat. Dan proses ini sudah terintegrasi pada tataran penyelenggaraan pemerintahan, dan dia turun dalam struktur kelembagaan sampai masyarakat adat. Hal yang penting ini kan telah tersosialisasinya
kesadaran masyarakat adat betapa pentingnya dia memiliki sebuah legalitas yang akan dilakukan melalui pembentukan kampung adat. Yang kedua bahwa Pemda Kabupaten Jayapura ini sesungguhnya menjadi role model terhadap sebuah upaya dalam penataan penyelenggaraan pemerintahan, dalam pendekatan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dan memberi ruang terhadap masyarakat adat itu bisa mengekspresikan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk bisa mengambil bagian peran penting dalam memajukan kampung adat itu sendiri. Yang ketiga bahwa kalau kita bicara kampung adat di seluruh tanah Papua, maka memang harus didorong dan didukung. Kenapa? Karena kampung adat ini dia sudah hadir, dia sudah lahir sebelum ada pemerintahan yang ada saat ini. Adat itu sudah melembagakan dirinya, hanya dia belum tersusun dalam sebuah bentuk peraturan adat, dalam bentuk ketentuan-ketentuan lain yang memberikan ruang kepada kampung adat itu bisa eksis. Nah, apa yang dilakukan oleh Kabupaten Jayapura menurut saya selaku Kakanwil pasti berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Karena di situ nanti akan kita membantu mengisi hal-hal yang berkaitan dengan parameter di dalam hak asasi manusia yang harus terakomodir di dalam rancangan peraturan daerah di Kabupaten Jayapura. Nah, kecepatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dengan sudah melahirkan perda sebelumnya, tapi harus ditinjau kembali karena perdasinya belum ada. Nah, saat ini kan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan regulasi di tingkat provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2022 tentang kampung adat, tentu Kabupaten Jayapura menjadi pionir terhadap upaya untuk pembentukan kampung adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hal lain kan saya lihat dengan kecepatan yang dikerjakan oleh Bapak Bupati dan semua OPD ini menunjukkan keseriusan, konsistensi mereka untuk pemajuan hak asasi manusia. Bahkan nanti di bulan Oktober akan dilakukan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jayapura, di Kabupaten Jayapura, dan sekaligus menjadi tempat di mana Bapak Bupati akan mensosialisasikan terhadap kampung adat ini. Untuk itu kami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui teman-teman perancang yang sudah juga menginovasikan sebuah bentuk inovasi pelayanan dalam bentuk Porpapeda. Saya berharap teman-teman akan memberi dukungan penuh terhadap percepatan penetapan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Jayapura tentang kampung adat. Nah, dalam pemenuhan hak asasi manusia tentu kita mengetahui bahwa ada karakteristik dari kampung adat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, khususnya di pasal 18B ayat 2. Nah, itu ditegaskan di situ bahwa keberadaan kampung adat itu dibutuhkan untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa atau masyarakat adat. Nah, tentu kita berharap dengan perubahan dan kemajuan yang sangat cepat, tapi dengan pembentukan kampung adat yang diinisiasi oleh Kabupaten Jayapura, dia akan memberikan sebuah potret miniatur baru, sebuah penyelenggaraan kampung adat yang akan menjadi sebuah ikon di mana
Kabupaten Jayapura bagi saya dia bisa mendunia. Ya, karena dia ada sebuah unsur keteraturan, unsur ketertiban. Masyarakatnya sekalipun dia hidup di kampung, dia juga tidak akan tertinggal dari sisi globalisasi dengan perubahan yang sangat cepat. Tapi kampung itu akan bergerak, masyarakat itu akan bergerak, dan ruang-ruang akses untuk pergerakan itu kita sangat berharap nanti dalam peraturan daerah Kabupaten Jayapura yang akan ditetapkan akan mengedukasi hal itu semua. Saya pikir ini pemikiran yang sangat besar dari Bapak Bupati, pikiran yang sangat brilian untuk memulai sebuah gerakan baru sebagai terobosan baru dalam menata sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Kemarin juga kan Bapak Bupati sudah meresmikan Universitas Adat. Nah, saya juga berpikir ini nanti kita harus mencari titik temunya antara kampung adat sampai dengan Universitas Adat yang sudah di launching, sehingga memang dengan kondisi Kabupaten Jayapura ini benar-benar akan menginisiasi kabupaten-kabupaten lain di seluruh tanah Papua yang kaya akan berbagai potensi masyarakat adatnya untuk bisa didorong bersama-sama. Dan mimpi ini tentu bagi saya adalah mimpi untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan, mimpi untuk mewujudkan sebuah peradaban baru, mimpi untuk memberikan sebuah pelayanan publik yang baik, dan mimpi untuk membuat bahwa orang ada di kampung tapi dia bisa juga mendapati kesejahteraan yang dicita-citakan, diinginkan. Sahabat Porpapeda di mana saja berada, kita akan mengakhiri diskusi atau bincang-bincang kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Yang pertama kepada Ibu Pina. Pemerintah telah mengakui adat dari seluruh Indonesia ya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka marilah kita menganggap atau mempedomani bahwa adat adalah budayaku, adat adalah hidupku. Lakukanlah dengan yang terbaik buat negeri kita yang kita cintai, khususnya di tanah Papua ini. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Kekanwil, silakan. Kanwil akan terus menabuh tifa dan terus dengan Porpapeda. Ini dua ekspresi yang harus kita lakukan terus, membantu semua pemerintah daerah, dan kami siap melayani setiap usulan dari pemerintah daerah manapun, termasuk apa yang hari ini sudah dilakukan oleh Kabupaten Jayapura. Tentu menjadi sesuatu yang harus dikawal, dikerjakan secara bersama-sama untuk menghasilkan sebuah regulasi yang memenuhi unsur hak asasi manusia demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di bumi Kenembai, Mumbai.